Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian rahimakumullah. Kita panjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia insyaallah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah berada di jalan kebaikan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kesempatan malam hari ini insyaallah saya agak lupa pada pembahasan pertemuan lalu. Sepertinya pertemuan lalu saya membahas Quran surat Al-Insan. Betul loh? Yeah. Nah, pada pertemuan lalu saya kalau tidak salah ingat gitu ya, itu sampai ayat yang keempat kalau tidak salah ingat itu. Tapi saya akan ulang sedikit untuk mereview ulang ya, supaya kita memahami kemarin itu bahas apa gitu ya, gitu. Sekilas saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah Subhanahu wa taala mendedikasikan khusus Quran surat Al-Insan ini kepada kita yang secara khusus diberi nama Al-Insan, manusia ya Pak, yang pasti akan relate dengan apapun yang berhubungan dengan diri kita sebagai manusia. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Allahumma arhamna bil Quran. Allah berikan buku manualnya, inna hadainahu, kami telah memberi petunjuk. Selesai petunjuk itu. Tidak tersisa sedikit pun petunjuk yang carry, nggak tersisa, nggak ada yang carry, sudah semuanya. Inna hadainahu as-sabil imma syakira wa imma kafura. Tetapi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk memilih. Jadi bekalnya sudah ada, petunjuknya sudah ada, tetapi kembali pilihannya ada di tangan Anda sendiri gitu. Misalnya jadi murid nih mau ujian, dikasih latihan soal, dikasih training, didampingi terus, tetapi berhasil atau tidaknya tergantung Anda sendiri gitu. Tergantung murid sendiri kan gitu. Dia memilih datang, kemudian malah turu totok soalnya dikerjake, padahal terus dilatih teman-teman kita karo gurune. Teko ujian turu otok gitu. Waduh, lah iki piye iki? Semuanya akan bergantung pada dirinya. Guru sudah tidak lagi bertanggung jawab nih ketika sudah di ruang ujian, nggak bisa nuturi, nggak bisa gitu.
Kita sudah nih lepas nih. Gitu. Manusia diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan setiap problem. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada umat manusia, kepada manusia untuk menghadapi tantangan itu. Sekarang waktunya turun ke bumi. Waktunya turun ke bumi. Silakan setiap tantangan hidup Allah berikan petunjuknya, silakan. Begitu pula kita. Ya, dalam konteks hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita melalui Rasulullah SAW, yaitu Al-Qur'an. Inna hadainahu sabil, imma syakira wa imma kafura. Tetapi tanggung jawabnya ada pada diri kita. Apakah kita mau mengapresiasi firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sampai pada tangan kita, ataukah tidak? Pilihan itu ada di tangan kita. Apakah Al-Quran ini mau kita pelajari, atau Al-Quran ini hanya tertinggal di atas almari, atau minggu sak kobri roto, atau yusengkolah Pak pas temu Ramadan gitu. Kan wayahe sinau Al-Quran Ramadan kan Ramadan bulan Al-Quran. Nek ora Ramadan yo tak ngoliane misalnya. Itu terserah kita. Imma syakira wa imma kafura. Jadi bolanya ada di tangan kita, terserah mau digiring, Pak ditendang, Pak disimpan, Pak gobali, terserah nih gitu. Bolanya ada di tangan kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab kepada manusia hak untuk memilih gitu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wah. Begitu. Wah, ayat ini rodok penak, Pak, gitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang menghendaki beriman silakan beriman. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki kufur, silahkan kafir. Loh, malah dibebaskan ngono, Pak. Gitu. Faktanya begitu. Gitu. Pilihannya ada di tangan kita. Nah, kenapa tidak Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya saja, Pak? Ben muslim kabeh, ben beriman kabeh. Kira-kira kan lebih surga kabeh, Pak. Gitu. Nah, malaikat lah begitu. Itu bukan manusia. Fitrahnya manusia Allah firmankan nabtalihi, akan kami uji gitu. Akan kami uji. Kalau seandainya manusia ditakdirkan Allah tentukan beriman semua, ya ujiannya ada di mana? Mungkin nggak ada berarti gitu. Nggak ada ujiannya. Karena manusia tidak ada obsesi untuk memilih maksiat, tidak ada obsesi untuk memilih ketaatan. Kalau begitu, panjenengan tidak akan tahu siapa yang berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Kan nggak tahu. Oke. Fungsinya ujian itu kan kita akan mendeteksi nih. Ini murid yang luar biasa nih. Ini murid yang Masya Allah usahanya luar biasa. Ini murid yang kecenderungannya begini, ini murid yang begini, dan seterusnya. Hal itu bisa kita identifikasi sesuai dengan ujian yang kita ujikan kepada murid-murid. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia apakah keimanannya itu otentik apa enggak. Apakah hanya di bibir saja, ya, manis di bibir saja, ataukah memang ini adalah cerminan dari keyakinan yang ada dalam hatinya, diwujudkan dalam bentuk amaliah nyata. Oh iya temenan gitu berarti. Nah, ketika manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nah metu asline gitu. Asline kaya ngono ya wis kaya ngono kuwi gitu. Allah buktikan dengan ujian. Nah, pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu kualitas manusia sehingga Allah butuh untuk menguji manusia? Apakah sejak awal Allah tidak tahu? Sehingga ujian itu dibutuhkan supaya
Allah mengetahui siapa yang berkualitas, siapa yang tidak berkualitas. Kalau Allah membutuhkan itu berarti kan Allah nggak tahu berarti kan. Tapi kan kita meyakini Allah maha tahu. Agar manusia ya syahidan, menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah. Maksudnya begini, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kita lakukan dengan penuh kesadaran. Contoh misalnya, terkadang ya Bapak Ibu, kita itu melakukan satu kesalahan tapi tahu kalau itu salah, itu tahu kita itu. Ya asli ini salah tapi yang bagaimana ya gitu. Ya wis, oke. Ya tak istighfar Pak. Ya wis istighfar. Tapi jangan tahu itu salah. Ya tahu salah gitu. Nah, khilaf Pak, khilaf. Oh ya wis, oke. Artinya kita itu sebetulnya tahu ketika kita melakukan kesalahan itu kita salah. Kenapa jenengan tidak memilih itu? Oke. Wah, setan yang ganggu Pak gitu. Gara-gara setan Mbak malah nyalahke setan gitu. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam tergelincir sehingga mendekati pohon yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, bahkan memakan buah dari pohon tersebut, Nabi Adam punya kesempatan untuk mengatakan ini tidak 100% kesalahan saya juga ya Allah, ini kan gara-gara kayak iblis ya gitu. Nah, kalau iblis tidak menggoda saya kan ya enggak gitu, saya kan tahu gitu, ya saya dihukum tapi lah kayak sing ngomong aku, sing bodoh aku kan juga salah. Tapi realitanya Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, memberikan contoh sikap bertanggung jawab dalam diri manusia. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, kami yang berbuat dolim ya Allah. Karena realitanya kami yang melakukan. Bagaimana saya menyalahkan orang lain? Faktanya saya yang melakukan gitu. Ketika saya melakukan kesalahan, saya khilaf ke goro-goro setan ke godo Pak gitu. Lah faktanya yang melakukan itu setan apa jenengan? Ayo aku tak Pak gitu. Ayo wis gitu. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan rasa tanggung jawab yang luar biasa dahsyatnya, sekalipun salah. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang menghendaki beriman silakan beriman, barang siapa yang menghendaki kafir, ketok demokratis banget ya Pak ya gitu. Ketok demokratis. Dan begitu faktanya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada istilah paksaan dalam agama. Bahkan Nabi tidak boleh maksa, gitu. Apalagi ngondewe, gitu. Ayo mlebu Islam, enggak boleh. Nabi sekelasnya Nabi aja nggak boleh maksa, apalagi kita. Ya ora kena jengkel juga kalau ada orang yang nggak mau masuk Islam, jangan kena jengkel juga. Wong nyatanya ya nggak boleh maksa. Nek maksa, dia hanya masuk karena terpaksa saja. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebebasan di dalam memilih setelah Allah memberikan pengetahuan, setelah Allah memberikan petunjuk. Allah berikan tanggung jawab manusia untuk memilih. Artinya manusia punya kebebasan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa manusia punya hak asasi manusia untuk memilih. Mau milih ini, mau milih itu, kita semua punya hak. Tapi selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Tapi manusia tidak memiliki kebebasan dalam hal konsekuensi. Manusia tidak punya kebebasan itu. Ketika kita memilih taat, bersyukur kepada Allah, konsekuensinya adalah surga. Tetapi ketika kita memilih kufur atas kesadaran kita, konsekuensinya adalah neraka. Allah Subhanahu Wa Taala
menunjukkan bahwa kita tidak punya kebebasan dalam hal konsekuensi. Pilihan itu ya wis atas keinginan kita. Kalau memilih yang sebelah sana, yaitu atas kesadaran kita memilih itu. Konsekuensinya sudah ada. Nah, itu tanggung jawab kan, gitu. Terkadang anak-anak kita juga begitu. Kita mendidik anak-anak untuk bertanggung jawab kan, gitu. Padahal cah-cah cilik ini saya kan masih punya anak kecil. Dilalah tukune beda oke, rasane beda, sing siji stroberi, sing siji coklat. Alah beda oke. Mesti ribut ke kakak ngadi ke. Adik, kamu dulu Dek yang milih Dek, gitu. Pilih ke stroberi. Itu. Dhisik iki adine milih. Masa ya karang onone coklat milih coklat. Begitu wis diceluput, diseruput ke, adine balik, barang wis ngerasa aku, rasane kurang pas ke. Jauh sing coklat. Nah, guys, kita ajarkan mereka konsekuensi. Kamu sudah milih itu sejak awal dan diberi kesempatan memilih pertama kali sebelum kakakmu itu loh, Dek, gitu. Bahkan sudah ya sudah konsekuensinya sudah habis. Harus habiskan. Nggak bisa menyalahkan ini, nggak boleh gitu. Kecuali minta izin, silahkan minta izin. Itu sama kakak minta izin. Nah terkadang itu muncul kan dalam diri anak-anak kita kan muncul. Tetapi kita mengajarkan mereka ya konsekuensi terhadap apa yang mereka pilih. Gitu. Enak nggak enak ya sudahlah di situ konsekuensi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ayat yang kelima. Nah, kemarin itu kalau tidak salah ayat keempat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Innal abrar, sesungguhnya orang-orang al-abrar yang berbuat baik. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita mengkaitkan dengan ayat sebelumnya, kan ada dua golongan, satu bersyukur, satu kufur kan, gitu. Satu bersyukur, yang kedua kufur. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, maka itu merujuk pada golongan yang pertama, yaitu bersyukur. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah kafur. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan kafur pada ayat setelahnya. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air yang hamba-hamba Allah meminum darinya. Yufajjirunaha tafjira, mereka memancarkan sebaik-baik pancaran. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati terhadap nazar-nazar yang mereka takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yauman kana syarruhu mustatira, sesuatu hari yang keburukannya adalah merata. Mereka takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu akan menahan diri manusia. Sehingga sesuatu yang berimbang ini kita lihat dalam ayat ini. Contoh yang mirip dari konteks ayat ini ada muncul di Quran surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim." Ar-Rahmanir Rahim merupakan satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, Ar-Rahman, terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala merata bagi siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli siapapun dia, apapun keyakinannya. Tapi terbatas. Sehingga saat kita melihat ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi kok kita uripe penak kae.
rezekine lancar, ya keluargane ketok ya adem ayem bae gitu. Terus kita uripe penak kae gitu. Lakene sing tajudan, duhanan, sponsor dako. Oke, kita urip rada sengsara Pak gitu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman yang diperuntukkan untuk seluruh makhluk ciptaan Allah, siapapun dan apapun dia. Tetapi terbatas. Kemudian Ar-Rahim, wa kana Allah bil mu'minina rahima. Rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas tetapi hanya dikhususkan bagi mereka yang beriman. Sehingga Ar-Rahman itu memang ada fakta, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim yang diperuntukkan bagi mereka khusus yang beriman saja. Dan waktunya sangat panjang. Kalau kita membandingkan dunia dan akhirat, kan dunia sementara, akhirat selamanya. Maka sehingga Ar-Rahim itu diperuntukkan bagi yang beriman khusus dan waktunya merata, tetapi tidak harus hari ini. Tidak harus hari ini. Tapi kita sebagai manusia ini kadang punya obsesi, kalau saya butuh sekarang, ya harus sekarang. Tantangannya demikian. Kita menuntut Ar-Rahman, tapi jika kita bandingkan dengan Ar-Rahim, maka tidak ada bandingannya nih. Sehingga keduanya harus berdampingan. Sekalipun Ar-Rahman Ar-Rahim itu punya akar kata yang sama, yaitu Rahm yang artinya cinta yang mendalam, tetapi karakteristiknya berbeda yang membutuhkan itu bersandingan. Tidak bisa salah satu itu tidak bisa. Karena Ar-Rahman itu saat ini, tapi waktunya terbatas. Ar-Rahim tidak harus saat ini, tapi waktunya sangat panjang sekali. Itu karakteristik Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Contoh kata lain yang dengan gaya bahasa seperti itu, misalnya Atsyan. Atsyan itu gaya bahasanya sama seperti Rahman. Gaya bahasanya sama. Nah, ketika haus, itu haus yang sangat. Tapi ya saat ini, gitu. Ketika minum selesai sudah, rasa haus itu akan hilang. Gitu. Saat ini, tetapi hanya temporary saja, sesaat saja, tidak panjang waktunya. Tetapi Rahim itu diperuntukkan untuk sesuatu yang sangat panjang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rahman dan Rahim, kemudian Allah menegaskan Maliki Yaumiddin. Sesungguhnya Allah memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mungkin akan terlena dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari satu sisi. Akan ada orang yang memanfaatkan itu. Nah, terkadang itu kita dengan anak-anak niku, misalnya dengan anak-anak SD itu, yes. Pernah dulu kan saya di SD juga, ya saya rasakan ya juga ya begitu. Nah, ketika kita mencoba untuk masuk guru anyar gitu, neng SD gitu kan, berpengalaman ke SD gitu masuk, begitu masuk, wah saya harus ngapain ini? Ribut, wah. Iki cara ngajari piye gitu. Wah, sing boncat mrono, boncat mrene, ono sing munggah meja. Aduh, iki ngajari piye iki nek kok iki carane iki. Kene ngomong banter ora direken ki. Waduh, iki piye iki? Bingung. Cerita ndongeng, Pak, gitu. Tuh ngrungokke kabeh ndongeng iki, ngrungok kabeh. Pet rampung. Dadi ora pelajaran ndongeng ngono ki, sak nang kelas pi 2 jam ndongeng ngono gitu. Ngesoke maneh ki ono Pak Baru ki. Kon dongeng bae, kaya kon dongeng. Kon dongeng maneh, Pak, gitu. Pak, cerita lagi, cerita nabi-nabi. Wah, cerita maneh. Pikir kita untuk menarik perhatian saja kan, biar memperhatikan nih, paling enggak. Wah, dirungok. Teman-teman kono anak-anak dong rumah Pak, antusias ketika kita berbicara kisah Nabi gitu. Kisah anak orang-orang soleh dalam Al-Qur'an. Rong jam gitu. Wah,
rong jam dongeng otok gitu. Iki nek ngesuk dongeng mana lah kapan pelajaran deh gitu. Ngesuk mana ditagih dongeng mana Pak temenan Pak gitu. Pak baru dongeng mana cerita lagi Pak cerita lagi. Ah temenan cerita, jaluk cerita terus gitu. Mereka mulai akrab dengan kita, dicengklak, gitu. Sehingga ketika kita ngajar, wah mereka sudah terbiasa, wah Pak Barul ini wong api kok, munggah kok kok ora bakal seneni, gitu. Oh iya ora bakal diseneni. Akan ada yang memanfaatkan sifat itu Pak, gitu. Jadi nih, wah malang ngelunjak, gitu. Sehingga kita harus berusaha untuk menyeimbangkan itu. Kapan kita harus begini, kapan kita harus begitu. Ketika kita menonjolkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan ada orang yang memanfaatkan. Tenang deh, gitu. Allah kan Maha Pengampun, gitu. Dosa-dosa sithik ora apa-apa. Paling sidik otok biasanya kan saya kan ya udah begini gitu, tapi pisan-pisan argumentasinya pisan-pisan kalau gitu. Ngesoi kalau mana jeneng ora kalau tuman gitu, karena keterusan. Tenang saja, akhirnya mulai ketagihan. Dan ketika dia melakukan hal-hal kemaksiatan, dia tidak merasa bersalah karena Allah Maha Pengampun. Nah, mungkin istighfarnya kita gitu. Walau kana zabatul bahri sebanyak pasir di lautan akan Allah ampuni semuanya. Wah, maha luar biasa, maha dahsyat ini. Nah ya, jangan kira sah neraka wong gitu. Wong Allah Maha Pengampun, jenengan malah sing neraka gitu. Oh iya wis gitu. Tenang bae sampean, meneng bae. Ana wong maksiat ki serasa ora masalah, Pak. Allah Maha Pengampun, tenang bae. Kemudian ana penistaan sing niku kan viral niku nggih. Napa sektor Ad-Duha entuk napa niku miras gitu, untuk miras. Tenang bae jenengan rasa jengkel, Allah Maha Pengampun, jenengan jengkel urusane jenengan apa gitu. Pak Pri gitu. Juga kayak nek istighfar kan diampuni oleh Allah. Jangan tidak kompeten untuk ngomong neraka terhadap mereka. Wah, angel juga gigi. Akan ada orang yang memanfaatkan itu. Allah Subhanahu wa taala begitu melihat imma syakira wa imma kafura, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Allah akan menyediakan mereka yang kufur konsekuensi. Kemudian setelah itu kita akan melihat satu perbandingan. Wah, kita keren banget sih gitu. Urung apa-apa wis langsung sih. Aghlala salasila wa aghlala wa sa'ira, rantai, belenggu dan api yang menyala-nyala. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Oh, ada 3 hal yang sangat mengerikan. Ya, rantai dan belenggu, aghlal itu sesuatu yang mengikat leher. Sudah rantai, mengikat leher, dan api yang menyala-nyala. Waduh, ngeri Pak. Gitu. Kenapa tampak mengerikan ini? Gitu. Lalu itu satu ayat tok. Yang mengerikan satu ayat saja. Tapi sampai akhir ini di sini surga tok, Pak. Gitu. Setelah ayat itu, Masya Allah, luar biasa. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dia akan meminum dari air. Apa yang akan kita dapatkan di surga, Pak? Apa yang akan kita? Apa saja, Pak? Gitu. Tapi melihat dari konteks ayat ini, gitu, okay. Apa yang akan kita dapatkan? Makanan dan minuman, gitu. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan orang yang akan pantas menerima ini, menerima surga.
Satu, dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melakukan sesuatu, terkadang itu kan ngeremehin itu gitu. Sesuatu yang kecil ketika kita remehkan itu menjadi besar, perkara besar. Karena ngenteng gitu. Ngenteng itu kan berarti kan tidak menghormati siapa yang membuat aturan. Karena ngenteng gitu. Bukan perkara ini dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil ketika meremehkan, itu meremehkan siapa yang membuat aturan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi dosa besar makanya gitu. Ya karena kalau dilakukan atas ketidakinginan kita gitu misalnya, aslinya tak ingin tapi barang primana itu makanya kayak kejerumus kayak aku kayak oke, melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, nggak apa-apa. Tapi ketika dia meremehkan Allah rapoh, Allah Maha Pengampun, nah, kok bisa argumentasi itu muncul dalam diri kita untuk melegalkan kesalahan yang ingin kita lakukan. Jadi dilegal kayak Pak. Kan repot gitu. Nah, problemnya kan melegalkan ini Pak. Sajane mungkin dodolan miras dodolan teh, orang usah nganggo aduha, rasa nganggo aduha gitu. Pak perkara ngai hadiah, silahkan ngasih hadiah. Neng kan ojo apalan aduhara gitu. Apalan aduha kan memicu kemarahan gitu. Nah, siapa yang tidak marah ini? Umat Islam tidak marah. Aduha itu miras gitu. Itu kontras saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan sifat yang selanjutnya, sikap yang kedua, wa yut'imuna at'ama ala. Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan orang yang pantas masuk surga itu dia memberi makan ala hubbihi terhadap atas yang disukainya. Sesuatu yang saya suka, saya berikan. Miskinan wa yatiman wa asiron, kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan itu kan orang yang tidak punya kuasa atas dirinya. Ya tawanan tidak harus dipenjarakan gitu. Dia tidak kuasa melakukan sesuatu apapun. Sekalipun dia dalam kategori bebas-bebas saja, tapi dia tertawan gitu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tertawan dengan aturan, dia tertawan dengan kan melas gitu. Innama nutaimukum liwajillah. Kami membantu orang itu, kami membantu fakir, membantu miskin liwajillah, tidak ada urusan dengan manusia, transaksinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mudah tersinggung ketika kita melakukan kebaikan, kemudian orang yang kita beri kebaikan itu ora kesuwun, ora mesem, ora antok rasa gugih gitu. Oke, orang ngiling-ngiling gitu kan. Biyen susah tak bantu barang wis uripe beres. Bodoh kuwi ora moro gitu. Wala rengginang wala ora teko ki rengginang kuwi ora teko ki gitu. Maksudnya ora ketang ngecuwi apa? Ora ngilingi biyen gitu. Lewat nih nang ngarep omahe, lirik be ora gitu. Jenengan kan mesti jengkelen teman ki. Kayak orang ngilingi zaman biyen susah teh. Ya, barang wis beres uripe. Wah, kelalen karo kene iki. Ya sabara. Innama nutaimukum liwajillah. Kami membantu selesai urusan terhadap manusia, urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak meminta kepada mereka rasa terima kasih. Sekalipun terima kasih saya nggak minta. Apalagi imbalan saya nggak minta. Karena urusan saya bukan sama manusia, urusan saya kepada Allah. Levelnya itu sudah begitu. Artinya dia memberikan apa yang kita miliki terhadap orang lain, sudah levelnya itu perkara kono Pak mesem, Pak merengut, Pak apa, sama sekali tidak membuat hati kita niku terganggu, Pak. Keikhlasan kita terganggu. Mangkleke aku ra ikhlasnya sih koyo ning ibu oke. Dia enggak berubah jadi begitu itu. Gitu. Levelnya sudah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Levelnya sudah begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sedikit lagi insyaallah.
'aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saya lompat. 'Aliyahum thiyabun, di atas badan mereka dipakaikan sutra-sutra yang lembut, khudrun, berwarna hijau, wa istabraq, dan kemudian dilapisi sutra yang selanjutnya yang lebih tebal, wa hullu asawira min fiddah, dan mereka dihiasi dengan perhiasan dari emas, dari perak, wa saqahum rabbuhum, dan Tuhan mereka memberi mereka minuman, syaraban tahura, minuman yang suci. Berarti neng surga itu apa Pak? Minuman, gitu, minuman. Nah kita mencoba menvisualisasikan, ya. Boleh nopo ndak menvisualisasikan itu? Boleh nopo mboten menvisualisasikan surga? Karena ini kan visualisasi kan, ya. Dipakaikan pakaian, kita membayangkan dipakaikan pakaian gimana? Just diberi pakaian gitu, diberi pakaian. Ya. Kemudian, thiyabu sundusin khudrun, warna hijau, sedetail itu Pak. Gitu. Wa istabraq, kemudian dilapisi sutra yang lebih tebal lagi, dan dihiasi, diberikan manik-manik, diberikan hiasan. Bapak Ibu membayangkan ketika kita berhias diri, gitu ya. Ya tidak hanya ibu-ibu, tapi yang saya soroti ibu-ibu. Ibu-ibu maksudnya saya mengaca istri sendiri wes gitu saja lah. Ya. Ketika memilih niku, memilih pakaian, suwi Pak, gitu. Wong lanang kan tak metu sejet adus ganti klambi wis gitu. Itu siapa gitu. Kono wis adus wis ngono. Ya digura-gura ke wong lanang kayak, "Yo adus temenan kayak kan dhewe kan." Set langsung salin, langsung siap kayak nyekel kunci motor kayak. Kono isih milih-milih klambi Pak gitu. Ajare kita mau ya wis wis kita wis siap gitu. Kene urung adus padahal kayak dipur kan. Milih ora cocok maneh, kelire. Wis kudungan wis ki kaya ora cocok ya Mas yo. Cocok-cocok kan. Ora iku ora cocok kok gitu. Balik gimana Pak? Ganti mana iki warnane? Sing luwih enom ki. Wah iki kaya cocok. Iki kayane berat banget untuk milih warna tok berat Pak gitu. Itu nembe warna. Urung nek perna-pernik luwih akeh maneh gitu. Ketika kita mencoba untuk berhias diri dengan waktu yang sangat lama, maksimal mungkin, sesempurna mungkin, itu kita akan menghadapi momentum apa ketika seperti itu? Satu, momentumnya pasti akan sangat berharga bagi kita. Itu pasti akan momentum yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sehingga dandannya itu kan sapore kan gitu. Ini di surga. Gitu. Kemudian kita mencoba berpikir mau kemana saja nih dandani begini di surga itu mau kemana? Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita ya, bahwa surga, kenikmatan yang ada di surga adalah kenikmatan awal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia yang bersyukur dalam konteks hal ini. Itu merupakan kenikmatan awal ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat setelahnya, menunjukkan tujuan utama atau nikmat yang paling mulia yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Ternyata surga itu merupakan kenikmatan awal. Ketika melihat ayat ini, bukan kenikmatan akhir. Liwajhillah, apa yang akan kemudian Allah berikan, kita akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bertemu kepada Allah, dan itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Surga niku nggo mempersiapkan diri kita, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya saya mintanya surga toh Pak gitu. Kita minta surga.
Dan kenikmatan itu sudah cukup bagi manusia dan kita anggap itu sudah pol. Kemudian kita mencoba berpikir sedikit lagi, insya Allah saya coba kita memberikan apresiasi yang lebih. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahiro. Kemudian Allah memberikan minuman kepada kita. Semakin tinggi jabatan, maka semakin sedikit waktu yang akan kita peroleh. Kita bertemu dengan orang yang sangat sibuk, yang super penting, seberapa lama gitu. Janjinya itu harus sejauh-jauh hari gitu. Karena ini super sibuk gitu. Pak ngundang, kok pemaneh ngundang, ketemu sedilut bangel gitu. Semakin tinggi gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk kita, subhanallahiladzim. Dan itu hal kenikmatan tertinggi yang akan manusia peroleh di dalam kenikmatan akhirat itu. Dan ternyata surga menjadi awalannya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ayat ini memberikan kesadaran pada kita bahwa kita sejatinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah persiapkan nikmat yang paling mulia yang akan manusia terima kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita akhiri kajian pada malam hari dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.